kesempatan ini kami akan melakukan debat apresiasi puisi berbasis teori semiotika yang akan diikuti oleh dua kelompok. Kelompok 2 sebagai pemaparan, sedangkan kelompok 1 sebagai penanya. Baik, untuk mengawali debat ini, saya persilakan kelompok 2 terlebih dahulu untuk menyampaikan pemaparan mengenai teori semiotik dalam apresiasi puisi. Baik, izin moderator, saya ingin menyampaikan materi tentang apresiasi puisi berbasis teori semiotika. Dalam apresiasi puisi, semiotik mengajak kita melihat bahwa setiap kata bukan hanya bunyi, melainkan tanda yang membawa makna. Kata matahari misalnya, tidak berhenti pada arti denotatif sebagai benda langit, tetapi bisa menjadi simbol kehidupan, harapan, atau bahkan kekuasaan. Dengan semiotik, kita belajar membaca lapisan makna yang tersembunyi di balik bahasa puitis. Puisi seringkali penuh dengan metafora dan simbol. Ketika penyair menulis bulan merangkak di langit sepi, kita tidak hanya membayangkan fenomena alam, tetapi juga menangkapkan rasa kesendirian, kerinduan, atau kesunyian batin. Semiotik membantu kita memahami bahwa tanda dalam puisi bekerja melalui konotasi, membangun jembatan antara kata dan emosi pembaca. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Selain itu, semiotik membuka ruang untuk melibatkan bagaimana puisi menyampaikan ideologi atau pandangan dunia. Di sini, semiotik memberikan kita alat untuk membaca puisi sebagai teks budaya, bukan hanya sebagai karya sastra. Semiotik juga memberikan cara untuk melihat bagaimana puisi itu berfungsi, sebagaimana komunikasi budaya. Setiap kata yang dipilih penyair bukan hanya sebagai ekspresi pribadi, tapi juga bagaimana dari sistem tanda yang hidup dalam masyarakat. Misalnya, tentang warna merah. Dalam puisi bisa dibaca sebagai cinta, keberanian, bahkan revolusi. Tergantung konteks budaya yang baik. Dengan demikian, apresiasi puisi melakukan melalui semiotik tidak hanya menyampaikan makna individual, tetapi juga membuka hubungan antara teks budaya yang mengikutinya. Selain itu, semiotik membantu kita memahami peran pembaca dalam membentuk makna. Puisi bukan hanya teks yang maknanya tetap, melainkan ruang dialog antara tanda yang ditulis oleh penyair dan intervensi pembaca. Setiap pembaca membawa latar belakang yang berbeda, pengalaman, pengetahuan yang berbeda, hingga makna puisi bisa beragam, tidak hanya satu monoton. Inilah yang membentuk apresiasi puisi melalui semiotik menjadi dinamis. Selalu ada kata kemungkinan tafsir baru yang memperkaya pemahaman kata. Demikian moderator materi yang disampaikan. Oke, terima kasih kepada pemateri, sangat bagus sekali. Mungkin selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan. Baik, saya ingin bertanya, kenapa saya berangkat dari kelompok 1? Mengapa pendekatan semiotik dianggap penting dalam memahami puisi modern? Izin menjawab untuk kelompok 1. Mengapa pendekatan semiotik dianggap penting dalam memahami puisi modern? Karena puisi modern seringkali tidak lagi mengandalkan makna literal, melainkan syarat dengan simbol, metafora, dan permainan bahasa. Semiotik membantu pembaca menelusuri makna-makna tersembunyi di balik tanda-tanda di puisi, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih dalam terhadap pesan dan nuansa puisi. Kelompok 1 sudah paham atau masih ada sanggahan yang lain? Tapi kan bukankah pembaca bisa menikmati puisi tanpa harus memahami teori semiotik yang kompleks? Ya benar, kenikmatan puisi bisa bersifat intim. Namun pendekatan semiotik tidak menghentikan pengalaman estetis, melainkan memperkaya dan memperluasnya. Ia memberi alat untuk memahami mengapa suatu puisi terasa menyentuh atau mengunggah, dengan membedah bagaimana makna dibangun melalui sistem tanda. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Ada yang ingin bertanya?
dan simbol yang digunakan penyair. Tapi jika puisi dibedah terlalu teknis, bukankah itu bisa mengurangi spontanitas dan keajaiban yang dirasakan pembaca? Analisis semiotik bukan untuk menggantikan pengalaman emosional, melainkan untuk memperjelas bagaimana pengalaman itu dikonstruksi. Seperti memahami harmoni dalam musik, tidak mengulangi kenikmatannya. Memahami tanda dalam puisi justru memperdalam rasa kagum terhadap keindahan dan kompleksitasnya. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan oleh kelompok satu. Baik, saya ingin bertanya. Perkenalkan, saya Aisyah Aulia. Jika makna puisi sangat bergantung pada interpretasi pembaca, apakah pendekatan semiotik itu justru membuka ruang relativisme, makna yang liar dan tidak terkendali? Jadi gini, perdebatan semiotik memang mengakui peran aktif dari pembaca, tapi ingat lagi, bukan berarti tafsir itu tetap sah atau batas. Tafsir itu harus tetap berpijak pada teks, konteks budaya dan konsepsi tanda yang tertera dalam puisi. Semiotik itu menyediakan kerangka untuk menilai kualitas suatu interpretasi. Tapi dalam praktiknya banyak pembaca yang menafsirkan puisi itu secara subjektif, bahkan bertentangan dengan konteks atau maksud penyair. Bukankah ini menunjukkan bahwa semiotik gagal membatasi makna? Justru di sini lah kekuatan semiotik sendiri. Ia tidak membatasi makna, akan tetapi mengarah pada pembaca untuk menyadari bahwa makna itu dibentuk dalam jaringan tanda dan budaya. Tafsir yang lepas dari teks bisa dikritisi dengan pendekatan semiotik, karena itu menuntut pembaca yang bertanggung jawab terhadap struktur dan konteks. Itu bukan realitas dia, melainkan kualitas yang tepat. Demikian, Ustaz. Mungkin saya akan memberikan satu kesempatan terakhir untuk bertanya untuk kelompok satu. Mungkin masih ada lagi. Bagaimana semiotik dapat menjabatani antara puisi sebagai karya seni dan puisi sebagai cerminan budaya? Semiotik memungkinkan kita membaca puisi sebagai teks ganda, sebagai ekspresi estetika dan sebagai produk budaya. Ia menunjukkan bahwa puisi tidak hanya menyentuh perasaan, tetapi juga menyimpan nilai ideologi dan pandangan dunia yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, apresiasi puisi menjadi lebih utuh, menggabungkan keindahan bentuk dan keindahan isi. Namun, apakah tidak berlebihan jika semua puisi harus dibaca sebagai representasi budaya? Bukankah ada puisi yang hanya ingin menyampaikan perasaan personal tanpa beban ideologis? Tidak semua puisi harus dibaca secara ideologis, tetapi semua puisi lahir dalam konteks budaya tertentu. Bahkan ekspresi personal pun dipengaruhi oleh bahasa, simbol, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Semiotik tidak memaksakan makna, tetapi membuka kemungkinan untuk melihat keterkaitan antara individu dan budaya dalam karya sastra. Oke, terima kasih kepada kedua kelompok atas debat yang telah berlangsung. Dari perdebatan ini terlihat bahwa pendekatan semiotik tidak mengurangi keindahan puisi, melainkan memperkaya pemahaman,
Ia membantu kita melihat puisi sebagai karya seni sekaligus cerminan budaya. Semoga debat ini dapat menambah wawasan kita. Dengan demikian, debat hari ini kami nyatakan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.